Brother, mau tanya dong brother, Tangcu audio yang oke apaan ya bro? Ini bro, ada Yuan Li, kurang lebih 1 jutaan lah bro. Kemahalan bro, ada yang lebih murah nggak bro? Ada bro, ini mungkin sekitar 500 ribuan sih, Tangcu Audio Simin Li. Keren juga sih ini. Yang lebih murah lagi ada nggak bro? Yang lebih murah lagi? Ini yang terakhir ya bro, ini Tangcu One Ear, sekitar 250 ribuan lah bro. Nah ini baru cocok bro. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dictate bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable atau desktop audio. Kali ini kita kedatangan inner monitor dari Tangcu, yaitu Tangcu One Ear. Merupakan salah satu inner monitor dari Tangcu yang memang affordable dan termurah. Lini termurah dari Tangcu. Masih menggunakan nama dari toko wanita dinasti Tang, yaitu One Ear. Di mana inner monitor ini masih menggunakan single driver 10 mm per side dan juga masih detachable dual pin 0,78 mm. Tapi perlu diperhatikan karena pinnya ini agak recess. Untuk harganya sendiri dipasarkan di angka yang sangat affordable, yaitu 250 ribuan. Kebetulan kita beli ini monitor ini dari toko langganan saya, yaitu toko Loki Loki. Link pembelian saya taruh di kolom komentar di bawah. Ini adalah salah satu toko yang kita bilang sangat cepat ready stocknya dibandingkan toko-toko lain. Dimana toko-toko lain masih PO, dia sudah ready stock. Untuk packagingnya dari Tangcu One Ear ini kita pernah bahas di video terbisa, kalian bisa cek aja di link di atas dan kami berikan skor amin. Salah satu packaging yang sangat menarik banget dan asik banget untuk sensasi unboxingnya. Tidak pelit air tips dan juga memberikan aksesoris yang tidak pernah kita duga, yaitu sebuah cloth atau cleaning cloth yang memang ada gambar dari One Ear-nya. Walaupun ya di harga segini kita nggak bisa terlalu banyak komplain untuk minta case sih. Tapi ya sudah very good dari packagingnya di angka budget banget. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tangcu One Ear ini. Untuk build quality dari One Ear sendiri dia menggunakan housing berbahan plastik transparan yang crystal clear, jadi kita bisa melihat isi dari inner monitornya, dari drivernya, dan di sini ada dua fan hole yang berwarna hitam kecil ini, dan juga ada marking yang cukup jelas left dan right di bagian kiri dan kanannya. Untuk bahan dari nozzle-nya sendiri memiliki bahan yang berbeda dari bahan housingnya. Dia menggunakan bahan metal yang berwarna brass seperti ini, dengan diameter mungkin sekitar 5 mm ke atas, dan sudah ada filternya berwarna hitam seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini salah satu yang terbaik menurut saya di kelas ini monitor budget, dimana faceplate-nya ini berwarna putih, yang kita lihat dari angle berbeda bisa melihat isi dalam dari inner monitornya, dan ada ornamen-ornamen emas yang keren banget menurut saya. Sedangkan untuk kabelnya sendiri ini adalah kabel yang perlu kalian perhatikan. Ini adalah kabel 0,78 mm dual pin, tapi dual pinnya agak sedikit recess seperti ini. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Dan sudah ada air hook yang preform, dan kabelnya ini adalah kabel twisted dual strand di bagian kiri dan kanan, berwarna putih silvery dan berbahan OFC atau oxygen free copper. Chin slidernya tidak ada, dan ada splitter yang berbahan plastik seperti ini. Kabel bawahnya sendiri adalah kabel 4 strand yang dipilin dengan sangat rapi banget. Dan untuk bagian jacknya 3,5 mm L-shape gold plated yang standar aja sih menurut saya. That's it. Secara build quality kami berikan skor B+. Mungkin secara build quality dari housingnya menurut saya memang nggak terlalu bagus, karena memang masih menggunakan bahan plastik yang memang agak terkesan ringkih. Tapi desainnya ini matching banget, keren banget, dan elegan banget menurut saya. Dipadukan antara warna gold dan juga warna putih yang memberikan kesan yang sangat elegan. Selanjutnya kita bahas fitting dari Tangcu One Ear ini. Tangcu One Ear sendiri memiliki fitting yang kita bilang sangat oke, di mana housingnya ini memiliki fitting yang sedang mirip-mirip seperti kaset-kaset pada umumnya sih. Dengan tipe pemakaian yang regular fit dan over ear seperti ini. So far sih ini monitor satu ini memiliki fitting yang nyaman, gripnya juga oke, kekedapannya juga oke. Saya gerak-gerak ini juga tidak terkesan loose sama sekali. Selain itu, inner monitor satu ini juga sangat ringan banget karena memang bahan housingnya ini kita bilang bahan plastik yang agak tipis menurut saya, dan memiliki ergonomis yang bagus. Jadi tidak ada protes aneh-aneh untuk fitting dari Tangcu One Ear ini. Dan kami berikan skor amin untuk fitting dari Tangcu One Ear ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Tangcu One Ear ini. Secara sound quality Tangcu One Ear ini memiliki arah suara yang neutral, agak sedikit warm, di mana dia juga ada sedikit bass boost-nya. Dan inner monitor saat ini tidak berat untuk di drive, jadi kalian colok smartphone kalian pun tidak akan bermasalah menurut saya.
Untuk bagian bassnya di sini memiliki bass yang kita bilang sangat pas, di mana impact-nya ini oke, dengan punch yang cukupan. Untuk selera saya pribadi sih, ini termasuk bass yang racikannya ini pas banget. Tidak terlalu fun, tidak terlalu kering juga, jadi pas banget untuk racikan dari bassnya ini. Untuk kelas budget sih, saya nggak ada komplain untuk bagian bassnya. Tekstur bassnya pun oke, masih membawa kesan dynamic driver yang cukup terasa. Dan overall bassnya ini masih terkontrol dan tidak bleber kemana-mana. Saya tidak ada komplain, sekali lagi untuk bassnya. Secara quantity mungkin untuk kalian yang budget agak sedikit kurang, tapi secara quality ini sudah super banget untuk kelas budget. Untuk bagian midnya ini juga pas dengan sedikit tambahan atau pemanis, yaitu warmer sounding. Untuk male vokalnya sendiri, bodinya ini pas, tidak terkesan terlalu tebal atau tipis, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang tersampaikan dengan cukup oke. Sedangkan untuk female vokalnya ini dieksekusi dengan sangat baik juga. Sweet, terkontrol, dan juga tidak terkesan nyerang sama sekali. Artikulasi dari female vokalnya pun oke banget di in-ear monitor 1 ini. Untuk shoutingnya sendiri menurut saya agak sedikit-sedikit nyerempet. Selain itu, presentasi dari instrumennya menurut saya sangat memuaskan dan juga rapi banget. Untuk bagian treble-nya ini menurut saya juga superb. Untuk selera saya ini juga sangat masuk banget, termasuk treble yang kita bilang kategori aman banget. Memang treble-nya ini rada sedikit dark dibandingkan bright, tapi ceringnya ini masih dapat didengarkan dengan cukup baik teksturnya. Walaupun memang sopan dan sedikit di-smooth untuk bagian treble-nya. Dengan airy yang menurut saya biasa aja, memang tidak terlalu extend atau terlalu overboost di bagian treble-nya. Selain itu untuk lagu Code Cool Patricia Barber, si balance-nya menurut saya juga aman banget di in-ear monitor 1 ini. Dan secara umum kami berikan skor A untuk tonalitas dari Tang Chu Waner ini. Selanjutnya kita bahas sisi teknikalitasnya. Bagaimana sisi teknikalitas dari in-ear monitor Tang Chu Waner ini kalau tonalnya oke. Presentasinya dari in-ear monitor 1 ini bisa dikategorikan netral dengan sedikit warm body atau sentuhan warm sounding. Kalau kita bandingkan dengan Sal Note Zero, itu seperti ST Tawar. Kalau kita bandingkan dengan Tang Chu Waner, ini seperti es teh manis. Jadi adem untuk didengerin lama-lama. Timbernya dari in-ear monitor 1 ini pun mantap banget untuk kelas in-ear monitor budget. Jadi memang saya tidak bisa komplain terlalu banyak untuk bagian timbernya. Kita bilang kelas ranah budget ini sudah super banget untuk timbernya. Untuk soundstage-nya sendiri, soundstage dari in-ear monitor 1 ini regular 3D. Dan itu sudah sangat wow banget untuk ada kesan 3D-nya untuk kelas in-ear monitor budget. Wow. Untuk detailnya menurut saya biasa aja di in-ear monitor 1 ini dengan clarity yang ya cukup pan lah, cukup oke, tapi memang agak sedikit kurang terutama di bagian treble-nya yang kurang lepas dan agak sedikit di smooth. Separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke, dipisah-pisahkan antara instrumen dan vokal ataupun instrumen dengan instrumen. Lalu imagingnya ada sedikit kesan layering-nya. Untuk kelas budget saya nggak komplain untuk itu. Dan positioning-nya menurut saya agak sedikit biasa aja, tidak terlalu atau super pinpoint banget. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitasnya. Ini sudah salah satu hal yang menarik menurut saya untuk teknikalitas B+ untuk kelas budget. 3D-nya oke, timbernya oke, no complain, mungkin hanya clarity dan detailnya aja yang sedikit kurang di in-ear monitor 1 ini juga. Memang ini lebih fun, lebih easy listening jika dibandingkan dengan Sal Note Zero yang terkesan lebih hambar dan juga lebih netral. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor 1 ini. Cons dari in-ear monitor 1 ini menurut saya nggak ada. Pro-nya dari in-ear monitor 1 ini suaranya ini all-rounder banget. Salah satu in-ear monitor yang bisa kalian jadikan starter kalau kalian pemula baru masuk di dalam rabbit hole dunia in-ear monitor. Untuk value for money dari in-ear monitor 1 ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A untuk value for money-nya. Selain kita bandingkan in-ear monitor 1 ini dibandingkan dengan ESW01 yang sempat saya bilang juga oke banget di kelas harganya. ESW01 dari Castadio. Oke, kita akan bandingkan dari Tang Chu Waner versus ESW01. Secara harga sendiri ESW01 ini memang lebih mahal jika dibandingkan dengan Waner, di mana kedua ini monitor ini sama-sama menggunakan single dynamic driver, di mana di sini menggunakan micro dynamic driver 5 mm dan di sini menggunakan dynamic driver 10 mm regular. Untuk build-nya jelas better di ESW1 dan fittingnya juga berbeda pula, di mana fitting dari ESW1 ini adalah straight down, sedangkan di sini over ear dengan memiliki housing yang lebih besar jika dibandingkan dengan ESW01. Suaranya sendiri cukup berbeda walaupun sama-sama tilt to warm sounding, neutral tilt to warm sounding. Untuk bagian bassnya sendiri
One R ini bassnya lebih forward dan lebih clear, sedangkan di ESW ini terkesan lebih netral dan sedikit lebih mundur. Untuk mid-nya sendiri lebih neutral dan forward di One R, sedangkan di ESW ini terkesan lebih kaku dan agak sedikit lebih mundur presentasinya untuk bagian mid-nya. Untuk bagian treble-nya jelas di ESW01 ini terkesan lebih cering dan memang lebih maju untuk bagian treble-nya dibandingkan dengan One R yang terkesan lebih mundur dan juga lebih smooth. Untuk teknikalitasnya kedua sama-sama oke, tapi menurut saya lebih baik di One R jika dibandingkan dengan ESW yang dimana terkesan lebih kaku jika dibandingkan dengan One R, yang sedikit lebih dinamis jika dibandingkan dengan ESW01 ini. Jadi clearly kalau saya secara pribadi saya bakal milih One R jika dibandingkan dengan ESW01. That's my opinion, sekali lagi jadi bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kesimpulan, One R adalah salah satu jawaban untuk kalian yang mencari ini monitor budget dengan tonal yang terbaik. Demikian cerita saya untuk Tangcho One R. Kalau kalian suka dengan cerita saya, kalian bisa like, subscribe, dan jangan lupa follow juga Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity. Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar One R, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!